akun besar itu Mas, kalau akun besar tuh nge-DM saya izin, Bang boleh saya posting videonya, silahkan posting tapi jangan dirubah sesuai konteks. Tapi kalau yang masih follow 200.000 itu nggak izin, ambil diupload disandingkan dengan PSHT. Saya kasih tahu dia, ini thumbnailnya salah ini. Ada yang upload lagi foto saya PSHT. Dipasang di media dia. Jadi dia dapat exposure dari saya, dia dapat exposure dari PSHT juga. Nah ini saya bilang orang tengah ini. Ada orang yang benar nggak suka saya, ada orang yang nggak suka PSHT, dan yang di tengah nih ada orang yang sengaja bikin video nyerang dua. Jadi biar ada, dia kan juga nebeng juga sebenarnya buat FYP kan. Ini perlu diluruskan ya buat teman-teman di Indonesia, buat di Jepang juga ya. Kayaknya sampai nggak tahu siapa admin Unboxing Japan. Saya pernah DM loh dia. Dia membahas oknum orang Indonesia yang nyuri di asrama. Dia nyuri. Dan saya tegaskan itu nyuri, nggak boleh. Nggak boleh nyuri di sana. Ini kelakuan sudah seperti udah kriminal, saya jelaskan di sana. Namun komennya itu pasti menyinggung PSHT dan Jawa. Saya juga heran. Saya tidak pernah nyenggol, saya tidak pernah nyebut, tapi komen-komennya seperti itu. Selamat malam Mas. Salam kenal, saya Denny dari Palembang. Mas Neo ini namanya Mas Dian ya? Iya, nama saya Dian, saya asli Lombok. Salam kenal ya Mas Denny, kita udah chat dari setahun yang lalu ya? Belum ketemu. Ini banyak keresahan dulur-dulur maupun masyarakat Mas. Nanti, karena kan banyak disangkut paut nih. Setiap postingan apa aja yang nggak jelas disangkut pautkan dengan PSHT Jepang. Terus juga lihat itu kontennya Neo Jepang. Ini banyak banget yang disangkut pautkan seperti itu. Nah nanti mungkin ada sesi tanya-tanya sama dulur-dulur juga atau masyarakat di sini, baik tentang PSHT ataupun tentang seputaran Jepang. Nah Mas Neo juga nanti boleh bertanya secara kritis tentang PSHT yang jelek-jelek, tanyain aja, nggak masalah dengan saya. Nanti saya izin masukin Mas, ada juga PSHT Jepang, dia ketua dewannya langsung, namanya Mas Sujatmiko. Nanti kan bisa sharing-sharing ya, biar tidak salah pahaman. Saya belum pernah jumpa sama ketuanya yang di Jepang juga. Oh itu Mas Jo ketuanya, ini ketua dewan. Atau saya naikin langsung ya? Boleh, boleh. Mas Neo mau ngomong dulu? Boleh nih, saya mau salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasang lagi buat teman-teman PSHT semua dimanapun berada yang udah nonton, yang sedang nonton. Salam kenal. Mungkin banyak yang penasaran ya, selalu bertanya, berkomen sana sini ya. Jadi sebenarnya saya juga mau bikin video, tapi kebetulan karena ada undangan dari Mas Denny, mari kita join bareng. Nah, lebih baik kita langsung ngobrol seperti ini, jadi lebih terarah. Kalau di chat itu kan kadang beda artian. Kita ngechatnya baik-baik, kayak dengernya kayak kasar gitu kan. Lebih betul. Jadi beberapa hari ini memang saya juga kaget bisa meledak viral seperti itu. Karena saya juga sedikit aneh dan sedikit bertanya-tanya dengan anak-anak, dengan komen semua ini. Kenapa setiap ada postingan yang menyangkut keburukan WNI itu yang isi komenan itu Jawa, PSHT. Itu apapun komenan negatif di Jepang, apapun yang diposting, saya juga pasti itu yang disinggung tuh Jawa sama PSHT ya. Padahal jelas-jelas di seluruh video, di video yang saya upload tuh saya tidak pernah menyebut PSHT. Saya tidak bisa pernah menyebut Jawa. Mungkin bisa dicek. Saya pun sampai heran. Ini orang kenapa kok bisa nyerang Neo Japan dengan bikin balasan video dengan bilang kalau saya itu FYP nyenggol PSHT. Pokoknya itu saya sampai nyari sendiri loh. Saya sampai ulang video saya sampai baca semua komen saya, apa yang saya tulis saya baca. Yang mana yang kira-kira bikin orang ini panas ya? Saya sampai heran Mas Denny. Jadi blunder keduanya. Jadi PSHT diserang,
yang nggak suka dengan Mas Neo juga menyerang Mas Neo gitu ya? Ada beberapa. Saya tidak tahu dari komunitas mana, cuman WNI mungkin yang tidak suka PSHT nyerang PSHT juga. WNI sebenarnya sebenarnya saya bisa ambil kesimpulan ada orang ketiga di dalam yang komen ini ya. Ada orang yang benar nggak suka saya, ada orang yang nggak suka PSHT, dan yang di tengah nih ada orang yang sengaja bikin video nyerang dua. Jadi biar dia kan juga nebeng juga sebenarnya buat FYP kan. Ini perlu diluruskan ya buat teman-teman di Indonesia, buat di Jepang juga ya. Padahal apa ya? Di video pertama kan jelas karena saya itu yang dibahas itu kan di telepon pemerintah. Akhirnya viral. Akhirnya yang diserang PSHT, yang diserang suku Jawa. Saya sampai bersuara di grup, di channel saya sendiri. Kalian kalau mau komen itu jangan keluar dari konteks. Tolong komen apa yang saya bilang. Jangan pernah sebut suku Jawa, apalagi organisasi lain, karena saya belum pernah menyebut itu. Jangan seolah-olah ini digoreng sana sini, media sana sini. Akun besar itu Mas, kalau akun besar tuh nge-DM saya izin, Bang boleh saya posting videonya, silahkan posting tapi jangan dirubah sesuai konteks. Seperti Jakarta Keras, Lambe Tura, seperti apa lagi yang besar. Tapi kalau yang masih follow 200.000 itu nggak izin, ambil, diupload, disandingkan dengan PSHT. Saya kasih tahu dia, ini thumbnailnya salah ini. Ada yang upload lagi foto saya PSHT. Dipasang di media dia. Jadi dia dapat exposure dari saya, dia dapat exposure dari PSHT juga. Nah, ini saya bilang orang tengah ini. Oke, paham. Jadi dia berada di tengah-tengah, Iya. Viewers dari kita berdua gitu ya, dari betul maupun dari Mas Dian. Betul. Oke. Jadi dia nggak izin, tiba-tiba foto saya langsung dipajang dengan saya tidak pernah bahas PSHT, tidak pernah nyebut, kok bisa-bisa saya disandingkan dengan itu, saya bilang. Terus banyak orang PSHT juga yang tidak tahu yang di Indonesia atau di Jepang. Gila itu DM-nya. Nggak nanya akar masalah, langsung ini. Masa saya mau balesin yang ratusan kan? Ya. Akhirnya lah saya tunggu Mas Denny aja deh, kita ngobrol di sini biar clear semua gitu. Ya. Nah ini aku langsung naikin aja kali ya kesemuanya. Mungkin ada yang dia mau disampaikan atau Mas Neo juga mungkin ada bertanya sama beliau. Aku naikin nih, namanya Mas Sujat Miko. Suara aku jelas ya Mas ya? Ya jelas suara. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Kita bicara kalau mereka berbuat seperti itu, kita tetap mengatakan itu adalah tidak baik. Ini mengibarkan bendera itu kita akui perilakunya buruk. Itu perilaku buruk. Nah, perilaku buruk. Yang kita sayangkan itu adalah narasi beritanya itu. Narasi beritanya itu mengatakan surat dari Madin mengpanduk dan yang terakhir ini warga sekitar menuntut untuk dideportasi. Ini siapa? Warga Jepang menuntut untuk dideportasi. Itu narasinya. Sedangkan kejadian ini sudah 3 tahun, 4 tahun yang lalu. Oh, berapa tahun yang lalu? Bukan berapa bulan? Kalaupun misalkan ada tuntutan atau bahasa Jepangnya kujo gitu, nggak harus lama-lama, besoknya pasti ada. Lama ada satu Instagramnya namanya unboxing itu. Mungkin biasa media Mas, kalau ada yang rame pasti dicari terus itu media sosial seperti itu memang. Kayaknya sampai nggak tahu siapa admin unboxing Japan. Saya pernah DM loh dia. Yang jadi masalah dari Bang Leo juga itu, saya mau tanya, video yang pernah sampean upload itu kan videonya dari anak-anak PSHT. Yang mana ya? Ada, yang terakhir juga ada pas ada waktu latihan di bawah jembatan apa gimana ada. Yang dulu.
Ya, Oh, video yang nongkrong itu Mas ya? ya. Apakah dalam pengambilan video sebagai konten tersebut itu sudah ada izin atau bagaimana gitu? Maksud saya. Ntar dulu, yang di mana dulu ini Pak? Apakah masih ada di Instagram saya, YouTube saya, atau di mana? Karena saya nggak pernah upload video Video yang kemarin Sepertinya video yang lama dulu Mas, yang pernah kasusnya waktu katanya ada orang PS1 komunitasnya yang nongkrong-nongkrong itu bukan sih Mas? Oh, yang bukan, itu. bukan. Kita yang Bukan. lain. Yang mana? Yang kapan ya Pak? Yang latihan di Oh, yang latihan. di jembatan. Yang latihan di bawah jembatan, kemudian di up dengan narasi sama katanya ada pemerintah Jepang yang menghubungi. Jadi yang latihan Videonya masih ada nggak Pak? Saya perlu cek dulu video yang mana karena saya tidak pernah merasa ngupload video PSHT. Nah, Itu Ada linknya nggak? di Instagramnya Neo, di Instagram Neo kayaknya kemarin ada, saya pernah lihat. Itu Kemarin? Yang Ya, baru-baru ini? yang baru-baru ini ya. Nah, masalahnya itu kalau mungkin saya bisa tanya sama Bang Neo tentang masalah undang-undang ITE ya Mas ya. Mungkin pasal 30 ayat 1, 2, 3 itu mengenai kalau mencuri dalam artian ilegal teknik elektronik seperti itu kan termasuk Pidana. pelanggaran pidana serius kan. Itu di pasal 46-nya ada tuntutan penjara 6 tahun atau denda 600 juta. Di Jepang pun undang-undang yang mengatur ITE tersebut juga ada. Tosaku Hang itu basokunya Isengma atau Junen Ika atau 10 tahun ke bawah atau denda 1 miliar seperti itu. Ya, nyomot barang yang orang terus diupload untuk konten pribadi itu kan secara hukum harusnya kan melanggar. apalagi Terus- ada narasi. Ya, terus yang saya pengen tahu itu konten yang mana ini? Ya nanti saya cari di konten abang, kemarin saya baca yang lagi ramai katanya Neo ditelepon oleh pemerintah Jepang dan situ Oh. ada siapa namanya, ada seorang perempuan yang kayaknya nelpon. Oke, yang video viral terakhir kan? Ya, Ya di sana di video itu saya ngupload, saya ditelepon dan saya menjelaskan. Tapi tidak ada video PSHT yang saya upload di video tersebut. ya nanti saya ambil lah, nanti videonya saya ambil. Dan yang menjadi pertanyaan juga itu pemerintah Jepang level yang mana Mas? Dari misalkan dari Yakuso atau dari Jadi gini Pak, perlu saya ceritakan di sini memang saya itu politisi Jepang yang tinggi parlemen Jepang itu jarang dia di publik ya. Jarang keluar untuk hal-hal seperti ini. Dia mainnya udah di atas di pusat. Jadi ada tingkatan dari atas, menengah sampai ke bawah. Jadi ada seorang ibu ini mengurus dalam pengawasan pendidikan orang asing yang datang ke Jepang. Istilahnya itu dia salah satu yang ngawasi TSK Hakumi yang di atas. Kalau di Indonesia bisa dibilang mirip-mirip BP2MI ya. Ibu ini memang selalu berkeluh kesah tentang masalah orang-orang khusus di daerah dia ya. Akhirnya ibu ini sampai bingung. Dia mau cerita sama siapa dia tidak tahu. Saya sebenarnya sudah disuruh dari dulu, tapi saya masih tahan. Tahan, udah saya selesaikan dulu, saya bilang. Dan pada akhirnya final kemarin yang terakhir dia nelpon saya itu, udah deh, kalau memang kamu yang udah, dia yang izin nge-publish, akhirnya saya publish. Sebenarnya di video itu juga saya membahas oknum orang Indonesia yang nyuri di asrama. Dia nyuri, dan saya tegaskan itu nyuri, nggak boleh nyuri di sana. Ini kelakuan sudah seperti udah kriminal, saya jelaskan di sana. Namun komennya itu pasti menyinggung PSHT dan Jawa. Saya juga heran. Saya tidak pernah nyenggol, saya tidak pernah nyebut, tapi komen-komennya seperti itu.
Tapi intinya itu ke orang pemerintahan apa bukan, Bang? Dia memang orang pemerintahan, tapi bukan pemerintahan formal. Bukan pemerintahan formal, maksudnya gimana? Dia bekerja sebagai pengawas pendidikan orang asing untuk pemerintah. Tapi sebenarnya bukan masalah siapa yang menelpon, tapi ini udah menjadi masalah yang benar-benar sering dialami orang-orang di sini. Sebab yang di framing itu kan PSHT. Yang di unboxing itu bukan PSHT aja, semua anak-anak silat itu di roasting. Betul. Kerasakti, iya apa lagi? PSHT itu apa lagi? Saya nggak paham. Pokoknya di unboxing Japan itu selalu pertama dia ngupload. Pertama saya tahu channel itu dia ngupload dari seluruh negara. Dari seluruh negara diupload hal-hal aneh, hal-hal buruk yang langka itu diupload di sana. Cuman entah kenapa tiba-tiba masuklah ada yang upload kegiatan silat organisasi seperti ini, dan viewernya kan kita tahu netizen Indonesia itu langsung meledak. Nah itu juga dimanfaatkan unboxing Japan ini untuk nge-guide follower, karena dia tahu pasti ini bakalan besar. Semakin orang ngomen-ngomen di sana, semakinlah dia ambil video orang. Padahal anak-anak yang latihan itu kan ngetik biasa nih dengan lagu-lagu biasa, tapi setelah masuk unboxing Japan dengan dua nada lagu yang aneh, dengan narasi yang agak seram, jadi image-nya itu langsung negatif. Unboxing Japan ini juga orang yang memanfaatkan netizen Indonesia untuk nyari viewer dan follower. Tapi ditegaskan bahwa Neo Japan bukan admin dari unboxing, bukan? Masa saya admin unboxing Japan? Oh, jawabannya iya dan tidak. ya jelas tidak. Atau mungkin apa? Supplier berita bukan juga. Bukan. Saya tidak ada hubungan dengan unboxing Japan. Buat apa saya memfitnah negara saya sendiri hanya dengan hal seperti itu? Framingnya kan seperti itu. Jadi kita tegaskan bahwa Neo Japan bukan bagian dari unboxing Japan. Ini ditegaskan dulu. Yang kedua, tentang orang pemerintahan yang nelpon, ini kan dari gorengan semua itu, yang orang pemerintahan. Betul. Nah, saya juga kalau ditegaskan ini orang pemerintahan beneran. Kalau orang pemerintahan itu kan jalurnya kalau misalkan ada masalah itu ya KKBRI atau KJRI baru ke organisasi, bukan langsung ke personalnya gitu loh. Iya, dia bagian pengawasan untuk orang asing yang ada di sini. Tapi bekerja ada keterkaitannya bekerja untuk pemerintah ketenaga kerjaan Jepang. Tapi bukan pemerintah formal. Intinya ya kita itu tidak akan melakukan pembenaran terhadap perilaku adik-adik yang kurang benar. Yang salah tetap kita akan benarkan, dan itu kita sudah koordinasi ke KBRI sesuai dengan pembicaraan kita yang sudah di up di websitenya KBRI sendiri. Mudah-mudahan sudah dibaca seperti itu. Kalau semakin kesini semakin dibikin gaduh, ini ada motif apa? Yang disenggol itu anak-anak silat semua. Komunitas-komunitas dengan kegiatan yang sama nggak pernah kena up. Komunitas supporter bola, saya ngikut mas, di bonek juga ikut. Itu lebih keras lagi sebenarnya. Kenapa itu kok luput dari kamera? Yang disenggol kok anak-anak silat itu yang nggak PSHT, bahkan itu semuanya kena senggol. Kebetulan yang paling besar PSHT ya sekali nyenggol PSHT saya pasti itu. Viewer naik. Padahal dari awal udah saya bilang di orang-orang. Saya sebenarnya sekarang lagi ngurus restoran, warung. Saya nggak mau ngurus ikut-ikutan hal-hal tersebut. Saya sudah sengaja bilang seperti itu, biarkan sudah. Terus yang terakhir itu narasi adanya orang Indonesia akan di blacklist. Ini dari mana datangnya? Padahal narasi itu kalau dipahami Pak kalimatnya itu hal serupa bisa WNI jika melakukan kesalahan yang besar dari kecil terus berdampak menjadi besar, tidak menutup kemungkinan akan di blacklist. Tidak menutup kemungkinan akan di blacklist. Sedangkan berita yang beredar sekarang itu kan Digoreng. Berarti yang bikin berita yang salah, yang goreng. Padahal statement saya, kelakuan buruh WNI di sini tuh
pasti suatu saat akan berdampak. Tidak penutup kemungkinan WNI Indonesia akan ditutup karena pernah terjadi pada Vietnam. Dan narasi itu sudah diungkapkan beberapa tahun yang lalu. Setiap ada gaduh, narasinya Indonesia di blacklist. Jong, belum. Sekarang ada begini, narasinya sama juga. Akhirnya. Betul. Seharusnya ya, Pak, ini. Jadi kalau sudah sampai ada narasi itu, biar orang-orang ini aware. Anak-anak baru yang datang tuh lebih aware, waspada. Oh, saya mau ke Jepang, sering terjadi masalah seperti ini. Apalagi sudah ada kasus viral seperti ini. Biar ada lebih introspeksi diri lah. Ya, bukan begitu. Maksudnya dampaknya itu kan dengan adanya narasi seperti itu, yang akan kena dampak yang sekarang sedang panas. Jadi gara-gara para pesilit kan begitu akhirnya. Nah, ngarahnya ke situ loh. Sedangkan gara-gara akan di blacklist gitu maksudnya, dampaknya ke sana. Sedangkan wacana akan memblacklist secara spesifik tulisan Indonesianya itu nggak ada. Karena itu memang keputusan yang di atas, dan itu bukan keputusan, bukan saya memutuskan, bukan saya yang berbicara langsung seolah-olah ini akan di black tutup langsung, enggak. Karena di statement juga tidak menutup kemungkinan akan terjadi, kita akan ditutup jika hal buruk sering terjadi. Sedangkan urutan ranking kejahatan itu pertama orang Vietnam, Cina, Brasil, Filipina, Indonesia itu nggak masuk. Kalaupun misalkan PSHT sekarang digiring ke situ, itu termasuk kejahatan yang mana kalau menurut Abang? Mau PSHT, mau Kerasakti, mau organisasi apa, kalau udah melakukan hal buruk, mencuri, tidak mematuhi peraturan, pengerusakan, pasti hukum di sini tuh pukul rata. Ya, maksudnya yang di up video-video sekarang itu kan mereka sedang latihan atau mungkin ya mengadakan ujian kenaikan tingkat. Kita tidak sekali lagi kita tidak akan melakukan pembenaran terhadap perilaku yang baik yang buruk. Yang salah tetap kita katakan salah, buruk. Saya juga mengecam mereka yang kayak begitu itu nggak salah juga. Nah, kita sudah selalu koordinasi. Kalau sudah ada seperti ini, yo jangan diulangi lagi, jangan ada seperti ini. Tapi framingnya terus. Tulisannya ada anak-anak berjalan, ada kamera dari belakang. Nah, tulisannya yang di belakang tergerombol pesilat mengganggu jalan yang lain. Padahal yang ganggu juga enggak, jalan juga biasa. Akhirnya kan dari narasi itu kalau saya jadi jelek gitu. Sebenarnya media menarasikan seperti itu. Tapi untuk dari saya sendiri, saya tidak pernah menarasikan seperti itu pribadi. Sekalipun saya berkomentar tentang WNI, saya tidak pernah menyebut satu organisasi. Saya global. Saya cuy semua, saya tegur, saya kasih tahu semua. Ya, mudah-mudahan statement Anda ini didengarkan para netizen dan mereka bisa menilai dari apa yang sampean up dan mereka yang komen. Kalau terus terang ya, kalau saya menanggapi masalah seperti ini di Jepang itu langsung saya skip, ini nggak masuk lah. Dari dulu gorengannya kayak gitu-gitu terus. Ya, tapi kalau didiamin terus kita jadinya seakan-akan bersalah sekali. Nggak mana mas, kita nggak didiamin, kita koordinasi ke dalam itu tetap. Tapi ya itu tetap itulah. Mereka buruk tetap buruk lah. Perlaku itu juga nggak baik. Mengibarkan bendera, mengibarkan apa di tempat umum itu jelas nggak di luar etika dan di luar norma sebenarnya seperti itu. Tapi apakah orang-orang yang seperti itu mengibarkan bendera, apakah itu langsung ditegur, diberikan teguran berupa apa, Pak? Nggak ada. Kita itu kan mungkin Abang tahu dari berita. Sedangkan tempat di situ itu di Kasenjiki mas, di bantaran sungai, di mana penggunanya itu lebih dari 500-600 orang. Yang pakai itu bukan kita aja, orang asing banyak itu ya latihan silat, ya ada yang latihan macam-macam. Bahkan kalau kita latihan silat itu banyak orang asing ikut latihan, jadi apa anak-anak ikut latihan. Dan kebetulan pas yang di framing seperti video di jembatan, dikasih narasinya seperti itu tambah panas. Mereka itu kan hanya foto aja mas. Terus yang fatalnya apa sih? Foto dengan ada spanduk, mungkin benderanya menurut spanduk. Ya mungkin kan kalau kita bilang kalau budaya di Jepang sama di Indonesia tuh sangat beda ya mas. Jadi untuk mungkin kalau saya
orang-orang Ya. Jepang foto pakai benderanya di Indonesia juga ada juga seperti itu. Tapi ya yang di jembatan itu saya sendiri tetap merasa itu tidak baik, itu kurang bagus. Nah, itu Nggak enak dilihat. pertanyaannya kenapa kok harus itu gitu loh, ngapain kok harus naik jembatan pakai bendera itu? Oke. Nggak perlu kan sebenarnya. Tapi ya saya tidak membenarkan media yang membuat narasi seperti itu, imbasnya harus kesini terus gitu. Kita tetap mengadakan pembukaan di dalam kita ya, yang jelas ke depan spanduk tidak akan ada. Kalau ada lagi ya silakan kita di apa nggak apa-apa. Cuma Tapi jangan- memang Mas Niro, dari kita juga itu melarang adanya komunitas di dalam SH3T karena takutnya terjadi dampak seperti itu, mengibarkan penyelenggaraan komunitas yang dimana memang kita juga sudah melarang hal itu. Jadi di dalam Tapi ya kadang- organisasi PSHT itu juga, misal kalau di dalam kan PSHT Larang sangat kok. besar nih. Jadi dia itu setiap organisasi punya pimpinan, misal di Jepang pimpinan kayak Mas Jatmiko. Oh iya. Jadi anak yang di Setiap Jepang tempat ini, itu ada ketua cabangnya. Nah, jadi ada ketua ranting, ketua cabang, ketua pusatnya. Jadi di setiap tempat itu pasti mereka ada ketuanya.